Salam sidang jemaat Tuhan yang terkasih. Kita bertemu kembali. Jangan pernah bosan ya sidang jemaat Tuhan. Karena lewat renungan kita belajar bagaimana anugerah Tuhan, bagaimana pertolongan Tuhan, bagaimana keselamatan yang kita peroleh dari Tuhan, dan bagaimana solusi yang kita peroleh dari Tuhan. Mari sidang jemaat Tuhan, persiapkan hatinya. Namun sebelumnya kita menyenangkan hati Tuhan lewat pujian. Kita katakan kepada Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 413. Tuhan pimpin anakmu. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat. Akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas agar jangan ku sesat. Pegang tanganku erat. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari kitab Bilangan pasal 27 ayat 12 sampai ayat 23. Demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah ke gunung Abarim ini dan pandanglah negeri yang kuberikan kepada orang Israel. Sesudah engkau memandangnya, maka engkau pun juga akan dikumpulkan kepada kaum leluhurmu, sama seperti Harun abangmu dahulu. Karena pada waktu pembantahan umat itu di padang gurun Jin, kamu berdua telah memberontak terhadap titahku untuk menyatakan kekudusanku di depan mata mereka dengan air itu. Itulah mata air Meriba dekat Kades di padang gurun Jin. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, biarlah Tuhan Allah dari roh segala makhluk mengangkat atas umat ini seorang yang mengepalai mereka waktu keluar dan masuk dan membawa mereka keluar dan masuk, supaya umat Tuhan jangan hendaknya seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh, letakkanlah tanganmu atasnya, suruhlah ia berdiri di depan Imam Eleazar dan di depan segenap umat. Lalu berikanlah kepadanya perintahmu di depan mata mereka itu, dan berilah dia sebagian dari kewibawaanmu, supaya segenap umat Israel mendengarkan dia. Ia harus berdiri di depan Imam Eleazar, supaya Eleazar menanyakan keputusan Urim bagi dia di hadapan Tuhan. Atas titahnya mereka akan keluar, dan atas titahnya mereka akan masuk, ia beserta semua orang Israel, segenap umat itu. Maka Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ia memanggil Yosua dan menyuruh dia berdiri di depan Imam Eleazar dan di depan segenap umat itu. Lalu ia meletakkan tangannya atas Yosua dan memberikan kepadanya perintahnya, seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa. Demikian firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah Yosua menggantikan Musa. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berbagai persiapan dilakukan untuk memasuki tanah Kanaan, termasuk memilih pemimpin untuk menggantikan Musa. Allah telah menyatakan bahwa Musa akan mati sebelum memasuki tanah itu. Meski demikian, Allah memberi kesempatan kepada hambanya itu untuk melihat tanah perjanjian dari Gunung Nebo. Saudara terkasih, kenapa Musa tidak masuk ke tanah perjanjian? Kenapa Tuhan tidak izinkan Musa? Karena waktu di padang gurun Jin, Musa dan Harun kakaknya tidak menaati perintah daripada atau titah daripada Tuhan Allah. Dan Musa dan Harun
melanggar kekudusan daripada Tuhan Allah dengan emosi mereka. Inilah yang membuat Tuhan Allah murka dan tidak mengizinkan Harun dan Musa untuk masuk ke tanah perjanjian. Namun Tuhan Allah masih begitu baik kepada Musa. Ya, sidang jemaat Tuhan. Tuhan Allah memperlihatkan tanah perjanjian itu dari gunung yang sangat tinggi, Gunung Nebo, agar Musa melihat tanah yang penuh susu dan madu itu, dan bisa dia melihat bagaimana orang Israel akan menempati tanah itu nanti. Reaksi Musa saat mendengar pemberitahuan Tuhan mengenai kematiannya cukup mengagumkan. Ia tidak panik seperti Raja Saul atau berdoa agar diberikan hidup lebih lama seperti Raja Hizkia. Yang ia doakan adalah kesejahteraan Israel. Kesejahteraan Israel bangsanya membuat dia sering bersedih. Banyak pemimpin yang memilih dan mempersiapkan orang yang akan menggantikan tempatnya, tetapi Musa menyerahkan hal ini kepada Allah. Ini memperlihatkan penundukan dirinya ke bawah kedaulatan Allah atas Israel. Inilah yang Tuhan senang daripada yang Tuhan Allah senang daripada Musa. Setiap ada masalah, Musa pasti bertanya kepada Tuhan Allah. Lalu Allah memilih Yosua, seorang yang penuh roh, yang telah melayani Musa selama bertahun-tahun. Musa kemudian melantik Yosua dengan menumpangkan tangannya atas Yosua. Pelantikan yang dilakukan di depan seluruh umat ini penting agar seluruh bangsa mengetahui bahwa Yosua lah yang akan menjadi pemimpin untuk menggantikan Musa memasuki tanah perjanjian. Implikasinya, sidang jemaat Tuhan, mereka harus mengikuti dan mematuhi kepemimpinan Yosua. Sedang terkasih, betapa mulus proses penyerahan tongkat kepemimpinan dari Musa kepada Yosua. Namun apa yang terjadi di beberapa gereja dalam peristiwa alih kepemimpinan sungguh menyedihkan. Kita lihat, ada yang tidak rela dicopot dari jabatan kepemimpinannya, sehingga jabatan itu harus diambil paksa. Sementara sesuatu yang diambil dengan paksa pasti menimbulkan kericuhan atau perselisihan atau masalah. Kericuhan semakin menjadi bila jemaat membela sang pemimpin. Ini menjadi pelajaran penting bagi kita. Entahkah kita menjadi jemaat atau berada dalam jajaran pemimpin jemaat, upayakanlah mekanisme pergantian pemimpin yang mendahulukan kehendak Tuhan. Jauhkanlah intrik dan politik di dalam sistem alih kepemimpinan gereja agar nama Tuhan dipermuliakan. Berbeda dengan Musa yang kita lihat, walaupun dia sudah tahu ajalannya atau umurnya, kematiannya semakin dekat, tetapi dia tidak gelisah, dia tidak marah. Dia sangat peduli kepada bangsa Israel. Walaupun bangsa Israel itu tegar tengkuk, tetapi dia sangat peduli. Dia mengatakan kepada Tuhan Allah, siapa yang memimpin mereka? Gak mungkin domba itu tanpa seorang gembala. Makanya Tuhan Allah memilih Yosua sebagai menggantikan Musa untuk memimpin bangsa Israel memasuki tanah perjanjian. Kalau seorang pemimpin yang dipilih dari Tuhan Allah, semua akan berjalan dengan baik karena Tuhan akan menyertai mereka. Tetapi kalau seorang pemimpin, dia dapat jabatan itu melalui jalan kekerasan atau jalan yang tidak sehat, dia akan memperoleh suatu masalah di kemudian hari, dan kepemimpinannya pasti tidak berjalan dengan baik. Sidang jemaat Tuhan, inilah yang Musa tidak mau dan Musa tidak inginkan, karena dia yakin dan percaya banyak orang yang ingin memimpin bangsa Israel memasuki tanah perjanjian, tetapi Musa mau Tuhan Allah sendiri yang memilih pemimpin untuk bangsa itu, yang memimpin bangsa Israel memasuki tanah perjanjian. Makanya Musa memberikan atau
memberikan masalah ini kepada Tuhan Allah agar Tuhan Allah memberikan solusi yang terbaik. Akhirnya Yosua dipilih menjadi pemimpin bangsa di tengah-tengah atau di hadapan bangsa itu, agar sekalian diberikan pengumuman bahwa Yosua akan menggantikan Musa. Dan ini sangat penting dalam zaman Tuhan, karena Musa mengatakan bahwa Yosua dipilih langsung oleh Tuhan Allah untuk memimpin mereka, dan agar umat itu akan patuh nanti kepada Yosua, karena mereka yakin apa yang dipilih Tuhan Allah itu yang terbaik untuk mereka. Mari sedang jemaat Tuhan, seorang pemimpin harus bisa menjaga wibawanya dan memberikan contoh yang baik untuk semua orang, seperti Musa dan Yosua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang mengajari kami bagaimana pemilihan seorang pemimpin di tengah-tengah umat. Yosua menggantikan Musa untuk memimpin bangsa Israel menuju tanah perjanjian, tapi Tuhan yang memilihnya. Kami pun mau ya Tuhan, Tuhan memilih kami sebagai pemimpin, agar apa yang kami pimpin semua berasal daripada Tuhan. Memimpin keluarga kami, memimpin dalam pekerjaan kami, dalam gereja kami, agar kami Tuhan dipimpin oleh Tuhan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.